Oke, kita lanjutkan. Jadi itu sudah benar ya tadi rumusnya, bahwa akar dari luas lahan dikurang pusat klaster, luas lahan dari pusat klaster pertama dipangkat 2 ditambah dengan produksi dari data pertama dikurang dengan luas lahan dari produksi di klaster pertama ya. Jadi ini rumusnya. Nah, karena ini mau kita tarik ke bawah dan ini adalah variabel yang tetap, kalian harus berikan pengunci menggunakan dolar boleh. Jadi ketika kalian tarik ke bawah harusnya tetap sama ya, ini supaya tuh sama ya. Jadi ini harus tetap. Nah, kalian lihat nih, cek nih. Nah, ini rumusnya ini dari data ini. Kalau kita ke bawah, nah ini rumusnya ini dari data kedua ya, dikurang yang pertama, dia kuadratin, ditambah produksi yang kedua, dikurang klaster pertama, diakarkan kan SQRT. Nah, begitu juga yang ketiga. Nah, ini udah dikunci ya, jadi dia selalu ke sini. Lakukan hal yang sama di sini ya, hal yang sama di sini dan di sini. Ya, kita coba di sini harusnya 1599 ya. Kita coba di sini, kita ulang lagi sama ya, SQRT ini dibuka kurung tutup kurung, isi di tengahnya kurung 2 buah dikurang ya, dikurang ditambah, lalu kurungnya setiap kurungnya dipangkat 2, bukan pangkat 2, pangkat 2 ditambah kurung berikutnya pangkat 2. Nah, lalu isi di dalamnya adalah ini berarti data pertama terhadap klaster kedua ya, jangan data kedua terhadap klaster pertama, jangan, nanti masih ini datanya dikurang ini klaster 2 karena kita di C2 kan. Lalu yang ini produksi dikurang nih ya. Kemudian seperti itu. Ini terhadap klaster kedua ya, jangan terbalik ya. Sorry, saya salah, harusnya ini datanya pertama kan. Oke, enter. Nah, 15 ya. Jadi ini adalah data yang pertama terhadap klaster yang kedua. Nah, kita kunci karena ini harus selalu dipakai. Nah, ini baru kamu tarik ke bawah. Oke. Sekarang yang ketiga, saya ulangi lagi simulasinya. Kalau ini yang terpendek gampang ya. Yang ketiga berarti dia dari data yang pertama terhadap klaster yang ketiga. SQRT buka kurung tutup kurung, diisi di dalamnya kurung 2 buah ditambahin, lalu dipangkatin pangkat 2. Nah, ini adalah data pertama dikurang klaster ketiga, dikurung berikutnya adalah data produksi dikurang produksi di klaster ketiga. Enter. Nah, ini harus dikunci. Ya, berarti dia sampai bawah. Oke. Ini adalah jarak setiap data terhadap setiap klaster
ya. Setiap data ini punya jarak terhadap klaster. Sekarang kita harus mencari jarak mana yang terpendek terhadap setiap klaster. Maka kita pakai rumus minimal aja ya. Kita ambil dari ketiga ini yang mana yang terpendek, itulah yang dia keluar. Nah, tuh yang terpendek. Nah, itu ya. Jadi ini yang terpendek. Sekarang kita cek, kita kelompokkan datanya. Ya, kita kelompokkan data yang terpendek ini ke suatu tabel baru. Jadi kalau data 1 dia paling dekat ke klaster 1, maka dia nilainya 1. Kalau enggak dekat, dia nilainya 0. Kalian cek ini ya. Nah, ini kalau di data pertama nih, C1, C2, C3, mana yang paling pendek? Ke C1 apa C2 apa ke C3? Kan ke C3, ke C2 ya, sorry. Ke C2 yang paling pendek kan nih di sini. Yang 15 ada di C2 kan. Maka di sini nilainya harusnya 1. Nanti di kelompok ini sini berarti 0, dia jauh gitu, bukan masuk kelompok sana. Yang kedua nih yang paling dekat mana ya? 0 lah. Nah, berarti data 2 nih masuk klaster 3. Data ketiga masuk klaster yang paling dekat adalah klaster 3. Kemudian yang data keempat yang paling dekat itu klaster kedua. Data yang kelima itu paling dekat di klaster ketiga. Nah, itulah kita kelompokkan di sini. Silakan pakai rumus aja ya. Jika saya cek aja satu-satu, jika data di jarak terpendek ini sama dengan yang ini, maka kita kasih nilainya 1. Jika tidak, maka nilainya 0. Jadi kan otomatis dia menjadi otomatis kehitung ya. Rumusnya lumayan sederhana, saya ulangin ya. If buka kurung, tutup kurung, isikan if yang ini nilainya sama dengan yang si ini. Kalau sama ya, kalau sama maka nilainya harus 1. Kalau salah nilainya 0. Nah, itu kan seperti itu. Tarik ke bawah, ini juga sama untuk ya. Jika data yang ini sama dengan C2, maka dia 1. Jika tidak, maka 0. Tarik ke bawah, maka otomatis terbentuklah klaster ya. Ini udah membentuk klaster nih ya. Jadi data pertama masuk klaster 1. Data pertama masuk klaster 2, data kedua masuk klaster 1. Kalau kalian mau buat klaster pertama tuh bentuknya ya seperti ini ya, saya buat ya. Jadi kan di sini ada 3 klaster nih. Ya. Saya insert ada 3 kelompok. Nah, ini 3 kelompok. Nah, di sini C1 saya ituin aja ya. Kita nggak usah, ini warnanya nggak usah karena mengganggu banget. Oke. Ini yang di klaster pertama C1 berarti si klaster yang pertama apa aja? C1 yang mana aja? 89 aja kan? 8,9. Nah, ini di C2 C2 datanya berapa aja? C2 datanya itu ada data 1 ya kan, data 1, data 4 ya, data 6, 7, 10, 11 ya. Jadi datanya itu di sini adalah data 1, 4, 6, 7, 10, 11. Oh, yang ini tadi nih 89 nggak kelihatan ya. Nah, kalau yang di C3 yang mana aja datanya? C3 berarti data yang masuk itu adalah data kedua, ketiga, kelima, udah 3 buah ya. Nah, oke.
Ini klaster pertama udah terbentuk. Nah, kita harus tetap bentuk dulu klaster berikutnya. Kita mau cek apakah klaster berikutnya sudah sama dengan klaster yang kita bentuk ini. Nah, itu yang saya maksud. Kalau dia masih ini juga anggotanya di klaster berikutnya, maka selesailah algoritmanya. Tapi kalau nggak sama, maka dia belum selesai, ya. Kita ulang, kita lakukan iterasi ya. Jadi kita lanjutin berikutnya, kita buat klaster baru. Datanya data yang sama, masih data yang pertama sekali, data dari awal. Kita hitung pembentukan klaster baru dengan cara untuk mencari nilai pusat klaster baru. Kita caranya menghitung seperti ini. Kita mau bikin centroid baru. Saya kecilin sedikit biar kelihatan. Oke. Nah, ini kan tadi udah dibentuk ya, yang dia masuk klaster 1, maka nilainya 0 dan 1. Kalau masuk dia 1, kalau enggak dia 0 ya. Nah, ini nilai 0, 1 ini kamu kalikan saja ke dalam ini. Ya. Kamu kalikan, jadi sehingga kita bisa hitung pusat klasternya. Kalian lihat ini rumusnya adalah, ini untuk luas lahan saja. Ini belum nilai akhir. Jadi luas lahan data pertama dikali dengan kelompok pertama, klaster pertama, kalikanlah 669 dikali 0 lah nih. Maka rumusnya adalah ini ya, ini dikali ini, kota ini dikali dengan kota ini ya. Sebenarnya gampang sekali ini. Saya hapus saja kali ya, biar kalian nggak ragu. Misalnya ya, maka itu tuh adalah data ini dikali data klaster pertama, enter. Kemudian data luas, masih luas lahan ya, luas lahan dikali klaster kedua, enter. Kemudian luas lahan dikali kelompok klaster ketiga, enter. Nah, ini silakan kalian tarik ke bawah. Ini juga ini produksi lagi ya, produksi dikali klaster pertama, enter. Produksi dikali klaster kedua, enter. Produksi dikali klaster ketiga, enter. Nah, ini kalian tarik ke bawah. Nah, ini jangan lupa dihitung ya, ini jumlah dari setiap klaster tuh di sum aja. Ini berapa totalnya, anggotanya dihitung aja, 1 tambah 1 ada 2. Ini ada berapa, 1 tambah 1 tambah 1 ada 6. Nih sum aja ya, di sum. Ini juga di sum aja. Kalian kan sudah belajar Excel ya, pastinya bisa. Nah, sekarang ini juga dihitung ya, ini sum aja. Sum ini jumlahnya ini di sum juga sama ya. Nanti silakan kalian buat Excelnya, kalian skip aja video saya nanti. Nah, dari situ baru kita hitung data klaster baru untuk pusatnya ya, nih ya, pusat klaster baru. Nih ada 3 klaster ya, tetap 3 klaster. Jangan tiba-tiba di awal kamu bikin 2 klaster, tiba-tiba berubah lagi di klaster berikutnya 3, nggak boleh. Konsisten untuk jumlah klaster, 3 terus setiap iterasi. Nah, kita hitung pusat klaster pertama. Caranya gimana? Adalah jumlah dari perhitungan tadi ya terhadap setiap jarak dikali dengan jumlah anggotanya. Ini kan 2 nih ya, yang NN tadi tuh. Nah, udah. Nah, ini tinggal ini per ini, kemudian ini per klaster, jumlah klaster anggota klaster 2, kemudian klaster 3 dibagi dengan jumlah klaster ketiga. Lalu sama untuk yang produksi juga seperti itu. Ini dibagi dengan jumlah klaster kedua, ini dibagi dengan jumlah klaster ketiga, ini dibagi dengan jumlah
klaster ketiga. Nah, oke, kalau sudah, nah maka terbentuklah nih. Nah, ini dapat dari sini. Ini klaster kedua, ini klaster ketiga, kalian lihat tuh. Ini klaster keempat. Nah, ini jadi kalian sudah punya klaster baru pusatnya ya, nilai pusat klaster baru. Kalian ulang lagi dengan langkah yang sama tadi yang pertama kali setelah terbentuk pusat klaster ya kan, yang awal kan random tuh. Nah, ini udah hasil dari perhitungan sentroidnya. Nah, kalian ulang lagi nih dari data yang mentah tadi. Kita hitung lagi setiap data ini jaraknya terhadap klaster baru yang dibentuk ini. Ya, sama persis rumusnya. Bahwa akar dari data ini dikurang ini ya, dikuadratkan, itu dikuadratkan ini, ditambah, dikurung dulu data produksi data pertama dikurang data produksi klaster pertama, dikuadratkan, baru diakarkan. Akarkan di paling luar ya, jadi dia adalah eksekusi terakhir, maka dapat jangan lupa dikunci ya, ini dikunci lagi, ini ada dolarnya, dikunci biar data berikutnya dia tetap ke sini. Nanti kalau nggak dikunci nanti ketarik data yang lain. Oke. Nah, ini juga, ini kalau saya jelasin panjang-panjang ini bakal berat banget videonya. Jadi saya udah kasih ini aja nih sama ya. Berarti data yang pertama ke klaster kedua. Ini data yang ketiga ke klaster data yang pertama ke klaster ketiga. Oke, ditarik aja ke bawah gitu kan, tarik aja ke bawah. Ini juga lalu kita hitung jarak terpendek dari ketiganya, yang mana yang paling kecil nilainya, maka itulah yang paling dekat, jarak yang paling terpendek. Rumusnya cukup rumus min aja. Oke, selesai. Kita langsung ke kelompok data berikutnya ya. Dari yang tadi tabel yang itu kita cek lagi. Nah, ini ya, yang mana yang terkecil ya. Jika dia sama dengan data ini berarti dia 1, jika beda berarti dia 0, maka otomatislah terbentuk kelompoknya. Nah, sekarang kan ini klaster yang telah kita bentuk barusan ya, kita bandingin sama klaster yang kita bentuk tadi. Yang ini saya copy, ini adalah klaster yang tadi yang di atas ini nih, yang saya bentukin tadi ini ya, 2, 6, 3 ya, klaster 1 2 anggotanya, klaster 2 6 anggotanya, klaster 3 anggotanya. Kalau kita cek sama yang baru kita bentuk, sama enggak? Jumlahnya aja beda, ini 2, ini 7, ini 3, nah, ini 2, ini 5, ini 3. Berarti kan kalau kita bentuk lagi tadi yang diagram Venn yang bulat-bulat tadi, kan bentuk klasternya beda. Nah, kalau masih beda sama ini yang sebelum, ini kelompok klaster yang sebelum nih, yang sampai semua ini ya, ini yang sebelum, terus ini yang barusan, dan itu beda ya, dan ini yang barusan beda sama hasilnya, berarti iterasi clustering kamu belum selesai. Kamu harus tetap ulang hitung ya. Jadi kalau ulang hitung kita bikin nih, hitung lagi pusat klaster terbaru. Kayak mana cara ngitung pusat klaster terbaru? Caranya sama seperti yang tadi, sama persis ya. Jadi kalian kalikan data awal ini yang mentah ke data klaster yang terakhir dibentuk ke sini per variabelnya. Nih saya bikinin lagi. Sebenarnya nggak harus seperti ini, cuman ini biar kelihatan sama kamu. Jadi kalikan ini
Ini adalah hasil perkalian luas lahan ini terhadap, saya kecilin, saya enter dulu. Oke, nah nih, ini adalah perkalian antara ini dengan ini. Kalian lihat beda kan, merah kan warnanya. Nah yang ini adalah perkalian antara data ini dengan klaster kedua. Lalu ini adalah perkalian antara data lahan, masih lahan ya, ini masih lahan semuanya nih, setiga ini lahan nih, ke klaster ketiga. Nah, kemudian produksinya lagi, produksi dikali dengan klaster 1 ditaruh di sini, produksi dikali dengan klaster 2, kelompok klaster 2 ditaruh di sini, produksi dikali dengan klaster 3 ditaruh di sini. Nah, lalu jangan lupa kelompok yang baru tadi kalian hitung jumlah anggotanya, lalu yang hasil perhitungannya juga kalian, hasil perkaliannya juga kalian jumlahin aja, sum aja ya. Nih, sum aja kok. Kalau sudah, lalu di klaster baru yang akan kita bentuk, kita bagi aja. Ini dibagi jumlah anggotanya tadi, klaster 1 jumlah anggotanya berapa? 2. Kemudian ini adalah klaster 2 dibagi jumlah anggotanya klaster 2. Kemudian ini adalah klaster ketiga dibagi jumlah anggota klaster ketiga. Lakukan hal yang sama untuk produksi. Kita lanjutin lagi sehingga kita bisa menghitung jarak terhadap sentroid. Cara menghitung jarak terhadap sentroid sama sekali dengan yang tadi rumus ini. Taruh terus rumusnya di sini biar ingat ya. Nah, ini pakai SQRT tadi, yang ini terhadap pusat baru. Ini rumusnya ya, jangan lupa ya. Saya perbesar aja. Jadi ini akan berulang-ulang. Bukan. Ini. Nih rumusnya kelihatan kan? Ini terhadap klaster pertama. Saya agak geser lagi sepertinya biar kelihatan. Nah, ini nih, silakan kalian buat hingga kalian berhasil menentukan klaster akhirnya. Ini untuk klaster pertama, ini untuk klaster kedua, ini untuk klaster ketiga. Oke, kalau sudah, kita tentukan lagi jarak terpendeknya. Pasti udah ingat ya, udah 3 kali ya melakukan hal yang sama kita. Nah, ke sini, lalu kita hitung anggotanya sekalian ya. Nah, di sini 2, 4, 6. Nah, kamu bandingin sama yang baru sebelumnya tadi, 2, 5 ya enggak? Yang terbentuk tadi itu kan ini. Nah, 255 kan? Yang baru dibentuk terakhir tuh 255. Nah, dia kalau sama berhenti, kalau beda dilanjut diulang ya. Beda apa sama? 246 sama 255. Beda kan? Berarti artinya bentuk klasternya masih belum final. Hitung lagi, kita hitung lagi, berarti bikin lagi pusat klaster baru sama persis sama yang tadi ya. Pokoknya lihat aja yang tabelnya seperti ini. Nah, itu hitungnya sama sehingga kita dapat jumlah pusat klaster baru nih. Nah, kalau ada pusat klaster baru ya hitung lagi jaraknya. Nih, hitung jaraknya pakai rumus yang tadi sama. Dihitung lagi jarak terpendeknya, kamu kelompokkan lagi biar kelihatan klasternya. Ini hasilnya adalah nih ya, kelompok terakhir ini 2
237. Kita cek sama yang sebelumnya. Saya pindahin ke sini. 246 sama apa beda? Beda. Berarti ulang lagi. Hitung lagi pusat klaster awal. Nah, caranya sama seperti itu tabel yang tadi. Ya, nah ini jumlahnya dibagi dengan jumlah anggota setiap klaster yang dibentuk. Nah, akhirnya terbentuklah pusat klaster yang baru. Ya, ini udah hampir masuk iterasi kelima nih ya. Ini klaster baru. Nah, kalau udah ada klaster baru, kita hitung lagi jarak terpendek setiap anggota terhadap pusat klaster baru. Dapatlah nih pakai rumus yang sama. Nih, rumus yang sama. Kalau sudah, maka kita hitung, kita bikin lagi pengelompokan data yang baru dan kita cek lagi 237 ini ya. Yang terbaru ini sama 237. Walaupun jumlahnya sama, coba cek dulu bentuknya sama apa enggak. Oke, kita kecilkan dulu karena posisi anggotanya harus sama. Bisa aja dia jumlahnya sama tapi posisinya beda. Biar kalian bisa lihat ya. Kalau saya nggak sengaja nggak rekam di screen monitor karena kebetulan komputer saya lagi berat, saya ada yang software yang saya install, nggak mungkin saya uninstall dulu, jadi saya manual aja rekamnya di video. Nah, ini kamu cek satu-satu, benar nggak yang pertama di klaster kedua sama-sama? Ya betul, yang ini juga benar ya. Ini nggak sengaja nih, normal aja. Tampilan normal, nggak sengaja aku pencet. Nah, ini sama ya. Jadi intinya klaster terakhir yang kita bentuk yang ini sama dengan yang sebelumnya. Nah, kalau yang sama sebelumnya berarti udah berhenti, jangan dihitung lagi pusat klaster baru. Maka final klasternya adalah klaster yang terakhir itu, dimana anggota pertama adalah data ke-8 dan 9. Klaster kedua itu data 167, klaster ketiga itu data 2, 3, 4, 5, 10, 11, dan 12. 89 ini kabupaten apa tadi itu? Kabupaten. Nah, kembaliin itu. Kalian boleh bikinnya per isi anggotanya ke data mentah itu. Nah, berarti 89 berarti Kuningan sama Majalengka. Berarti di diagram Venn tadi itu ini adalah yang masuk klaster sini adalah Kabupaten Kuningan sama Majalengka. Kabupaten lain nggak sama mereka punya Kuningan sama Majalengka itu punya similaritas yang tinggi di dalam memproduksi padi dengan jumlah lahan tertentu. Nah, itu maksudnya. Nah, ini 167. Coba dicek kabupaten kotanya yang mana. Ini juga. Nah, seperti itu. Jadi pekerjaan clustering itu kira-kira mengelompokkan data yang memiliki similaritas yang tinggi, dimana kita bisa melihat pola di situ. Kalau dari ini yang bisa kita hasilkan adalah bahwa terdapat 3 kelompok kabupaten ya, 3 kelompok pola-pola kabupaten dan kota dalam menghasilkan jumlah padi berdasarkan jumlah lahannya. Jadi kelompoknya beda. Ini hanya konteks jumlah padi terhadap jumlah produksi padi terhadap jumlah lahan ya. Tidak termasuk yang lain, tidak termasuk kependudukan atau migrasi atau urbanisasi, udah beda lagi klasternya. Jadi klaster ini hanya untuk konteks yang data yang kita punya, yakni variabel luas lahan dan produksi padi. Nah, saya rasa cukup jelas videonya. Kalian boleh bikin ulang Excelnya. Jadi ini sangat membantu kalian nanti untuk melakukan perhitungan ke depannya. Kalian juga bisa mendownload data yang saya bilang tadi dari Badan Pusat Statistik. Kalian otak-atik datanya dengan algoritma tertentu, lalu kalian angkat menjadi judul skripsi. Ya, ini udah modal banget. Ini udah masuk bab 45 sebenarnya kalian ya. Nah, tinggal buat bab 1, 2, 3-nya aja nanti. Intinya udah ada modalnya, udah kebayang gitu ya. Oke, sekian saja pelajaran di saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.